Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, segenap para peserta program pelajaran tajwid di Surah Foundation, Hifdzakumullah Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita yang sudah masuk ke matan Tuhfatul Atfal. Semoga lancar ya. Kalau nanti misalnya ada apa-apa kayak kemarin laptopnya mati, nanti saya bisa sudah standby dengan HP insyaallah. Tapi semoga bisa lancar ya. Baik, kita langsung saja mulai melanjutkan materi yang sudah ada. Tapi nanti begini ya, saya ingin nanti ada interaktif. Jadi setiap pekan itu nanti mulai pekan depan ya, saya ingin ada murojaah dulu, minimal 15 menit lah sebelum pembelajaran. Jadi harapannya para peserta yang menyimak di sini tidak hanya sekedar mendengar dan selesai begitu saja. Saya harapannya nanti ada murojaah dan akan saya data ya. Jadi semua orang akan kedapatan. Jadi mulai pekan depan sebelum kita mulai pelajaran yang baru, kita akan murojaah secara lisan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mulai dari mabadi, asyraf, dari masalah permulaan, tentang tajwid, tentang sejarahnya, tentang tentang bahasannya dan segala macam, baru ke matanya. Tujuannya biar lebih menguatkan. Sehingga ini sebenarnya juga membantu kita. Nanti kalau udah masuk ujian nggak terlalu banyak menumpuk pelajarannya, ya. Jadi saya membantu sebenarnya agar nanti ketika masuk ujian atau mendekati masa ujian sudah terbiasa dengan mengulang. Jadi tidak perlu menumpuk murojaah. Jadi mulai pekan depan saya akan data ya, semuanya akan dapat ya, acak urutannya. Tapi saya nanti mungkin saya minta ke Ustazah Nafisah ya, resensi para peserta ada berapa orang, nanti saya akan data masing-masing orang ya. Sebelum mulai pelajaran akan ditanya. Tapi ya tergantung waktunya yang cukup, dan tidak harus sama satu orang dengan orang lain. Jadi persiapkan sebelum belajar kita sudah ada murojaah. Baik, kita akan mulai melanjutkan matan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu matan Tuhfatul Atfal. Jadi kalau judul lengkapnya sebenarnya adalah Tuhfatul Atfal wal Ghirmah. Kita akan bahas kenapa dinamakan Tuhfatul Atfal ya, lalu bagaimana bahasan yang ada di dalam kitab ini. Baik, kemarin kita sudah masuk ke 3 bait pertama di bab 45 ya. Kita membahas secara ringkas dan juga mencukupi terkait tentang biografi pengarangnya, yaitu adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Minimal hafal 3 tingkatan ya. Nama pengarang Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Ya, biasa dikenal dengan Al-Jamzuri saja. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Kita masuk ke bait keempat. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali arju bihi an yanfa'a kullaba wal ajra wal qabula wath thawaba.
Ini adalah 2 bait penutup dari bab muqaddimah. Samaituhu, ya, seperti biasa saya akan menerjemahkan dulu ya. Di setiap matan saya akan usahakan terjemahkan. Jadi ya harapannya dicetak ya. Matanya bukan hanya di PDF saja. Cetak lalu ditulis bagi para peserta yang belum mengetahui artinya. Samaituhu, telah aku namai kitab ini. Atau sebenarnya samaituhu, telah saya namainya. Nyanya tuhu dalam bahasa Arab, hu ini dhamir munfasil huwa, merujuk kepada apa? Kepada an-nazmu, nazamnya yang berbentuk suatu kitab kecil. Jadi kata beliau, samaituhu, aku telah menamai. Siapa yang menamai? Itu Imam Sulaiman Al-Jamzurinya sendiri. Samaituhu bi tuhfatil awfal. Saya telah menamainya kitab ini dengan nama Tuhfatil Awfal. Bi Tuhfatil Awfal. Kenapa pakai bi tuhfati pakai kasrah? Karena dia sebelumnya huruf ba. Dalam bahasa Arab, kalau ada huruf ba namanya harfu jar, maka setelahnya harus majrur. Bi Tuhfatil Awfal. Asalnya kalau nggak pakai ba, Tuhfatul Awfal. Gitu ya. Sedikit pemahaman dari bahasa Arab. Jadi maksudnya apa ini? Telah saya namai nazom ini atau kitab ini namanya Tuhfatul Awfal. Apa arti Tuhfatul Awfal? Tuhfah itu artinya hadiah. Ya. Tuhfah itu artinya apa? Hadiah. Atau sesuatu yang berharga. Itu tuhfah. Tuhfah artinya hadiah atau sesuatu yang berharga. Al-Awfal ini jamak. Dalam bahasa Arab ini bentuk jamak atau plural. Ya. Asal katanya itu bentuknya tiflun. Fa-la. Jadi asalnya itu lam tiflun. Asalnya gitu, terus dijamakkan jadi apa artinya tiflun? Anak. Ya, secara bahasa anak bocah ya. Dia kurang lebih usia di bawah 10 tahun. Tiflun. Jamaknya atfal, apa berarti anak-anak. Berarti ada anak-anak bocah usia di bawah 10 tahun, jamaknya atfal. Nah, sekarang apa maksudnya? Namanya tuhfatul atfal kalau kita gabungkan. Maksudnya adalah tuhfah itu hadiah, atfal itu anak-anak bocah. Jadi artinya sebenarnya buku ini kalau kita mau artikan secara harfiah, artinya adalah hadiahnya anak-anak bocah. Oh begitu. Nah ternyata filosofinya Imam Jamzuri membuat kitab ini dengan nama ini karena memang ini ditujukan bagi anak-anak bocah. Anak-anak bocah itu dalam artian secara kiasan adalah permulaan. Orang-orang yang masih permulaan di dalam belajar. Sebagaimana anak bocah yang masih permulaan di dalam usia. Jadi beliau ingin menghadiahkan nih kepada para pembelajar Quran secara khusus yang ingin mendalami tajwid, diberikan karya ini Tuhfatul Atfal. Harapannya ini bisa menjadi tangga yang paling dasar sebelum kita menaiki tingkatan berikutnya. Gitu ya, dalam mempelajari ilmu tajwid. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita harus tahu filosofinya nih. Kenapa namanya Tuhfatul Atfal? Karena memang secara bahasa artinya adalah hadiah untuk anak-anak bocah, atau dalam artian memang buku ini untuk ditujukan kepada para pemula dalam ilmu tajwid. Nanti apa salah satu kriteria pemula? Kita singgung di bait sebelumnya kemarin. Bahasannya itu adalah bahasan yang sangat umum sekali dan mudah secara teori. Dalam ilmu tajwid itu apa? Fin nuni wat tanwini wal wudu. Jadi
berfokus kepada pembahasan hukum nun sakinah. Nanti juga ada tambahan mim sakinah masuk, lalu juga mad, ya, dan juga nanti sebelum mad itu sebenarnya ada persinggungan terkait hukum idgham. Secara teori, secara tersurat di dalam nazom itu hanya ini, tidak ada bab makharijul huruf wa sifat. Karena secara teori mempelajari makhraj dan sifat itu adalah sulit, ya, karena dia butuh ketelitian dan juga pemahaman terkait praktek dan tata letak huruf-huruf tersebut. Sehingga itu masih menjadi sesuatu yang sulit, maka dimasukkan kepada tingkat lanjutan untuk teori. Tetapi secara praktek minimal kita bisa secara benar. Dan nanti sebagaimana pada saya singgung di Tuhfah ini, walaupun tidak disinggung bab makharijul huruf dan sifat, tapi akan disinggung secara tersilat di sebagian bab. Ya, contohnya nanti masalah hukum nun sakinah dan tanwin, kita akan ketemu huruf-huruf halqi yang menjadi hukum izhar halqi. Nah, kita akan ketemu huruf-huruf itu. Ya, kan huruf-huruf itu kan muncul, kita juga harus tahu dong gimana cara prakteknya. Nah, secara tersirat sebenarnya sudah tersinggung pembahasan makharijul huruf dan sifat, tapi tidak secara mendalam. Begitu pula kalau masuk bab idgham nanti. Ya, di bagian bab al-mithlain wal mutqaribain wal mutajabisaini. Di situ juga nanti akan ada disinggung terkait apa? Terkait pembahasan hubungan antar huruf. Nah, gitu ya. Oke. An syaikhinal mihiyyi dzil kamali. An syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Dari syekh kami, dari guru kami. Jadi kata beliau itu kenapa? Buah karya ini, gitu ya, buah karya ini, dan bahkan ilmu ini, yaitu ilmu tajwid yang beliau pelajari, begitu pula ilmu qiraat yang beliau pelajari, ya, itu beliau dapatkan dari salah satu gurunya, siapa? Al-Mihi. Ini juga catat ya, nama guru beliau. Nah, ini yang saya tahu di antara para pengarang kitab tajwid yang menjadi kurikulum kita, Tuhfah, Jazari, Salsabil Syafi dan Mufid Tajwid, yang menjadi yang menjadi ciri perbedaan antara empat matan tersebut, hanya di Tuhfah lah yang pengarangnya langsung menyebut nama gurunya. Ini salah satu bentuk keistimewaan menurut saya. Walaupun dianggap Tuhfah ini tingkat dasar, tetapi secara keberkahan bagi saya luar biasa. Adab yang diutarakan oleh seorang Al-Jamzuri kepada gurunya luar biasa. Saya di Jazariyah, saya ingat saya tidak ada Imam Jazari menyebut gurunya, walaupun hanya satu. Ya pun guru beliau banyak gitu ya, tapi tidak disebutkan dalam karyanya. Dan juga bukan kewajiban ya, tidak kewajiban, tapi ya tidak ada aja. Di Al-Mufid juga tidak ada. Di Salsabil juga tidak ada. Bahkan di kitab-kitab lain yang sifat tambahan ya juga, yang bentuk nazom ya tidak. Jadi Al-Mihi ini nama guru beliau. Mihi ini juga nisbatnya. Jadi nama lengkap guru beliau, ya silakan dicatat juga agar kita mendapatkan keberkahan juga dari gurunya Al-Jamzuri. Namanya Nuruddin. Ya, namanya Nuruddin. Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad. Nah, minimal sampai 3 tobakot ini ya. Tingkatan sampai anak bapak kakek. Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad Al-Mihi. Al-Mihi. Mihi itu nisbat kepada kota Mih. Namanya kota Mih. Di daerah Mesir juga. Di gurunya juga sama-sama orang Mesir.
Jadi saya sama-sama singgung bahwa sana memang banyak ya ahli qiraah, ahli tajwid itu dari Mesir. Bahkan ada salah satu pepatah ya, bukan hadis ini ya. Munzilal Quran fi Makkah atau fi Hijaz. Munzilal Quran fi Hijaz. Quran itu diturunkan di Mekah dan di Madinah. Wa kutiba di Turki dan dicatat di Turki. Wa quri'a di Mesir dan dibaca serta diajarkan di Mesir. Dan itu memang terjadi. Jadi kalau kita mulai sejarah ya, salah satu jasa terbesar bangsa yang besar dalam memberikan pencatatan mushaf Al-Quran itu bangsa Turki. Walaupun sebelumnya sudah ada. Ya, pada zaman sebelumnya sudah ada tulisan mushaf era Abu Bakar, dibentuk oleh Utsman bin Affan, mushaf Utsman. Tetapi secara kodifikasi modernnya, penyebaran lebih luasnya, perhatian terhadap ilmu penulisannya itu di Turki. Makanya sekarang itu di Turki itu banyak percetakan kitab Turath, ya, kitab-kitab kitab-kitab karangan para ulama Islam yang klasik ya Turath, dan juga percetakan Quran yang terbesar selain di Madinah. Wa quri'a bi Misr yang menjadi inti dan juga dibacakan di Mesir serta diajarkan. Ya itu mungkin sudah menjadi sunnatullah ya misalnya. Nah, jadi Quran itu diturunkan di Mekah Madinah yaitu pada Rasulullah SAW hidup ya. Setelah Rasulullah wafat kan terputus wahyu, sudah tidak ada wahyu. Lalu tersebar Al-Quran ke berbagai penjuru. Nah, ahli Mesir inilah, penduduk Mesir inilah yang paling banyak berkontribusi di dalam menjaga riwayat Al-Quran. Secara khusus ya riwayat bacaan ya, tajwidnya, qiraatnya, adapun tafsirnya yaitu banyak yang berkontribusi. Tapi ya untuk menjaga riwayatnya, perhatian terhadap bacaannya, kaidah-kaidahnya, ilmunya sendiri menjadi suatu ilmu yang spesifik itu orang-orang Mesir gitu ya. Jadi Al-Mihi orang Mesir, muridnya Mesir juga orang Mih itu di salah satu kota di daerah Mesir, begitu pula di di Jamzur juga kota di daerah Mesir. Di provinsi Manufiyah sama seperti Jamzur. Di barat kita nih kayak provinsi Jawa Barat ya kan, Jawa Barat kita macam-macam kan, ada Jawa Barat misalnya DKI Jakarta masuk Jawa Barat, Bekasi masuk Jawa Barat, Depok masuk Jawa Barat. Nah sama di sini di Manufiyah ada berbagai daerah, ada Mi, ada Jamzur. Nah, disitulah dua letak lokasi yang ada ulama besar di sana, itu Imam Al-Jamzuri, Sulaiman Jamzuri, dan Imam Nuruddin Ali Albi. Zil Kamal. Zil Kamal. Apa arti Zil Kamal? Yang memiliki kesempurnaan. Nah, di sini sebagian pensyarah matan Tuhfah ini itu ada yang mengkritisi ya kalimat ini. Mengkritisinya apa? Maksudnya mengkritisi dari tindakan Al-Jamzuri yang terkesan berlebihan di dalam memuji gurunya. Kenapa dikatakan Zil Kamal? Yang memiliki kesempurnaan. Padahal Al-Kamalulillah. Kalau kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Gitu ya. Nah, tapi ini di sini di NCC bisa kita lihat bahwasanya Imam Sulaiman ini tetap menaruh hormat pada guru. Di lain sisi beliau menjaga adab, di lain sisi beliau terkesan berlebihan, gulu bahasa kita terhadap guru. Tetapi sebagai pensyarah lain mengatakan, beliau enggak gulu, beliau terjaga adab. Kata Zil Kamali yang memiliki kesempurnaan ini maksudnya hanyalah kesempurnaan yang nisbi, ya, atau kesempurnaan yang relatif, bukan yang absolut. Kalau kesempurnaan yang absolut milik Allah, Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha kuat, itu Allah. Maha pintar, ya, maha mengetahui. Dan
Jadi maksudnya kamal di sini, almi ini maksudnya sebenarnya Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini memuji keilmuan gurunya. Karena dengan berkat jasa gurunya, apa namanya, dengan jasa gurunya, beliau bisa menjadi ulama, bisa paham Quran, bisa talaki bacaan Quran, sehingga beliau menjadi seseorang yang menjadi rujukan ilmu setelah wafat gurunya. Jadi beliau memuji keilmuannya, tapi dia katakan ilmunya itu sempurna. Ya. Nah, tapi kan di sini karena beliau hanya memuji ilmunya saja, belum tentu sempurna di bidang lain. Ya, manusia ini kadang kan sempurna di satu bidang. Kita misalnya ilmunya kita dapat, kita diberikan Allah paham ilmu ini, tapi belum tentu kita diberikan kesempurnaan dalam bidang lain. Dalam fisik kita mungkin berbeda-beda. Nah, jadi sebagai cara mengatakan bil kamal di sini sifatnya relatif. Jadi Imam Jamzuri tidak tergantung kepada sifat berlebihan. Ala kulli hal, di sini sebelum kita masuk tema inti tajwid, ana mukadimah ini kadang banyak faedah yang kita bisa dapatkan ya, sebelum kita masuk ke inti materi. Adalah adab. Jadi sebelum kita belajar itu, apapun ilmu yang kita belajar ya, adalah kita nih harus menaruh adab pada guru kita. Itu apa? Menghormati guru. Ya, ta'zim lil ustaz, ta'zim lil syekh. Menghormati guru kita. Dan menghormati guru kita itu adalah salah satunya tidak melupakan jasanya. Gitu ya, tidak melupakan jasanya. Mungkin kalau kita kerucutkan ya dalam belajar Quran. Coba kita di sini masih ada yang ingat guru TPA kita dulu siapa? Yang bisa ngajarin kita baca abata, ngajarin ikro, itu guru kita. Gitu ya. Jangan sampai gini, kita mentang-mentang sudah menjadi guru, kita udah jadi ustadz, udah ngajar matan gitu ya, banyak udah, apalagi kita belajar dan mengajar matan tajwid yang sifatnya sudah high level, ya sebenarnya udah naik. Kalau kita belajar matan itu untuk zaman sekarang, itu udah high level. Ya, karena kalau orang awam belajar Quran itu, belajar matan itu susah, karena bahasa Arab itu kan nazum, itu kan mereka bacanya pakai buku terjemah atau cukup praktek asin. Tapi kalau udah belajar matan itu sudah high level. Nah, misalnya kita sudah belajar matan, kita sudah ngajar, gitu ya. Apakah kita masih ingat jasa guru kita dulu yang ngajar TPA? Terlepas guru kita mungkin hanya bisa ngajar itu guru kita. Apakah kita masih mendoakan mereka? Kita ini bisa seperti ini, gitu ya. Kita bisa baca Quran dengan benar, dengan tartil. Bahkan kita bisa menjadi ustadz ya dalam bidang Quran saja misalnya, bisa ngajarin orang, kita bisa ngajarin orang baca Quran lagi dengan benar. Itu kan jasa guru kita juga yang dulu ngajar abata saja haho dari Iqra 1 sampai Iqra 6 gitu kan. Terkadang kita lupa gitu ya kepada guru kita yang mungkin sifatnya remeh atau sifatnya ngajarinnya hanya sebentar. Almi ini koleksi kita biografinya, gurunya Jamzuri, itu hanya ngajarin Quran saja. Kata Imam Al-Jamzuri. Beliau ahli qiraah saja, tidak ngajarin ilmu lain. Tapi beliau begitu ta'zim. Guru-guru beliau banyak. Tapi karena beliau fokus lagi bikin karya ilmu Quran, ilmu tajwid, maka beliau fokus kepada guru Qurannya saja. Tapi beliau nggak lupa, ada salah satu guru beliau yang memiliki suatu hal yang mendorong beliau, memotivasi beliau sehingga bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi umat. Nah, ini pesan buat kita. Kalau kita misalnya sudah menjadi orang yang dipromokan, kita sudah paham ilmu, maka jangan lupakan jasa. Jangan lupakan jasa. Tidak harus ditulis ya, tetapi dengan menulis itu luar biasa. Jadi kalau misalnya bikin buku, bikin apa, jangan lupakan, coba sertakan. Terima kasih kepada para guru saya. Tulis nama guru. Itu salah satu adabnya sebenarnya mungkin sudah. Ya mungkin sifatnya hanya formalitas, tapi cobalah dikembangkan. Jangan malu-malu kita mengaku guru kita si fulan, guru saya fulanah gitu. Walaupun gurunya lebih muda, ya kan. Gurunya mungkin hanya mampunya di bidang itu saja. Tetap taklim kepada guru. Nah, insya Allah kalau kita ta'lim sama guru, apalagi kita ngaji Quran, itu insya Allah berkahnya. Jadi berkah itu sebenarnya berpengaruh
berpengaruh kepada kualitas ilmu kita nantinya. Gitu ya. Kalau dalam Quran, antum belajar Quran, antum dapat berkah dari guru antum, ya, dan antum, itu adalah ketika guru antum ridho kepada antum, antum akan mudah tuh bisa dalam baca Quran, dimudahkan dalam melafalkan huruf-huruf dengan fasih, dimudahkan dalam menghafal Quran, menghafal matan. Itu berkah ilmu. Salah satu ciri berkah ilmu itu kita dimudahkan di dalam belajar. Belajar itu kan bisa menghafal, membaca, menekuni, ya kan, bahkan nanti mengajarkan kembali. Nah, kalau ilmu nggak berkah karena kita nggak takzim sama guru kita lupa sama jasa guru kita. Jangan harap antum atau antuna bisa cepat mudah menghafal, bisa cepat mudah memahami. Udah bertahun-tahun belajar tahsin tapi nggak bisa-bisa. Khawatir, ini khawatir. Bukannya saya memastikan, khawatir. Khawatir itu takutnya agak nggak berkah dari guru kita, nggak ridho guru kita. Nah, gitu. Jadi ini adalah kandungan faedah yang besar. Hanya dari satu bait ini saja ya sebenarnya, yang mungkin jarang dikupas ya tentang ini. Ini adab kepada guru didahulukan banget. Imam Jamzuri saja yang namanya sampai sekarang kita sebut, karyanya kita pakai, sudah berabad-abad dipakai dari wafat beliau. Apa menjadi beliau bisa dikenal? Karena beliau takzim sama guru. Gurunya nggak tahu dikenal, Al-Mihi ini nggak tahu dikenal sebenarnya. Tapi yang terkenal muridnya Al-Jamzuri. Nah, begitu ya. Jadi mungkin di sini antum-antuna ada yang akan menjadi Jamzuri berikutnya. Gitu ya. Dan saya harap antum dan antuna di sini nanti harus lebih baik daripada saya. Saya nggak usah terkenal, tapi antum-antuna yang harus lebih terkenal. Terkenal dalam artian tidak harus tersohor di medsos, tidak, artinya berkah ilmunya, bikin karya dengan mengajar banyak sehingga orang akan semakin banyak mengambil faedah dari antum. Gitu. Jadi tidak serta-merta murid itu guru itu harus lebih pintar daripada murid. Sebaliknya justru murid itu bisa jadi lebih pintar daripada gurunya, tapi tetap harus ada taklim. Begitu ya. Jadi nilai adab yang kita coba kedepankan berikutnya terus menerus ya, bukan hanya di majelis kita ini ya, tapi di setiap majelis yang diikuti kita harus menghormati guru kita. Baik. Arju bihi an yanfa'u tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ini adalah ungkapan doa beliau ya, sebagai penutup muqaddimah. Arju bihi, saya berharap dengannya. Arjubi, saya berharap dengannya, yaitu apa? Maksudnya nazamnya ini yang beliau buat. An yanfa'u tullab. An yanfa'u tullab. Agar bermanfaat bagi penuntut ilmu. Tullab ya. Tullab itu kalau dalam bahasa Arab jamak dari kata thalib. Jamak dari kata thalib. Saya berharap semoga nazam ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu, secara khusus ilmu Quran. Wal ajra wal qabula was thawab. Dan juga saya berharap semoga cara ini bisa mendapatkan pahala. Bagi siapa? Bagi beliau sendiri. Ya, kita bikin karya ya ihtisaban. Salah satunya kita muhtasiban lillahi ta'ala. Kita berharap apa? Dapat pahala dari Allah. Karena kita menjadi salah satu khairun nas antahum binas. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wal qabula, dan diterima qabul. Karena beliau dapat diterima di sisi Allah. Kalau Allah menerima, maka umat pun juga akan menerima. Orang pun akan menerima. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Jadi kalau antum-antuna bikin karya, ya, ini faedah lagi. Kalau kita bikin karya itu harus coba niatkan tuh karena Allah dulu. Dan niatkan karena Allah tuh qabulnya, ya, diterimanya tuh karena Allah. Kalau Allah nerima, Allah ridho, kita ikhlas bikinnya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk mencari panggung,
atau mencari apa istilahnya, mencari ketenaran semata biar nama kita dipajang di mana-mana sekarang ya, maka insya Allah itu akan mudah tersebar. Walaupun karya kita mungkin punya tipis, walaupun hanya 3 lembar sekalipun. Coba ini mantan ini hanya berapa? 3. Kalau kita lihat hanya 3 lembar, bahkan dibikin 1 lembar pun juga bisa ini mantan. Tapi beliau karena ikhlas karena Allah, berharap kabul, diterima di sisi Allah, maka di umat manusia pun juga diterima. Jadi keikhlasan itu nggak bergantung kepada banyaknya karya. Ya. Jadi bergantung kepada keberkahan karya yang kita bikin. Walaupun hanya sedikit. Jadi jangan terlalu melihat kuantitas ya. Aduh, saya cuma bikin 2 halaman saja. Memang bakal bermanfaat bagi orang. Jangan langsung pesimis. Berapa banyak sekarang buku-buku kecil, matan-matan gitu ya. Bahasa kan buku itu matan. Kutaib itu lebih bermanfaat dan lebih banyak digunakan orang daripada buku-buku tebal. Karena buku-buku tebal itu biasanya untuk orang-orang yang ahli. Gitu ya. Misalnya dalam bidang tajwid saja. Kitab yang paling tebal contohnya Nihayah Qaulul Mufid. Atau misalnya Hidayatul Qari. Al-Imam Al-Marsofi, Syekh Al-Marsofi. Kalau juga nanti yang ini gabung dengan bahasan-bahasan qiraat ya, Bururuz Zahirah. Itu kitab-kitab tebal, dalam bisa 200 halaman. Siapa membaca itu? Kalau dia nggak ahli. Jadi kan nggak semua orang bisa membaca karya itu. Tetapi kalau baca-baca matan, tofa, kalau ini hanya 2 halaman, 3 halaman, maka hampir semua orang bisa. Utamanya bagi orang yang dalam proses qabul. Jadi jangan lupa kalau kita bikin karya, berharap kabul kepada Allah. Wassawa. Dan juga pahala. Hampir sama ya. Ajr dan thawab. Berharap. Jadi ini doa kepada Allah dan dikabul oleh Allah. Gitu ya. Jadi jangan lupa kita kalau bikin karya, bikin suatu, apalagi kalau kita ingin membuat sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, jangan lupa doa. Jangan lupa nih. Jadi ikhtiarnya jalan, tawakal jalan. Gitu ya. Jadi jangan cuma ikhtiar doang, tawakal nggak ada. Atau sebaliknya tawakal dulu, doa sama Allah, ya Allah berkahi karya saya, tapi nggak bikin karya, nggak nulis, ya gimana? Nah, gitu ya. Nah, semoga nih mukadimah ini bisa. Nanti setiap mukadimah matan tuh, insya Allah faedahnya banyak juga. Jadi Jazariyah bagus sekali mukadimahnya, di Sasabi juga, di Mufid juga. Jadi setiap matan punya ciri khas dengan mukadimah. Dan di Tufa ini beginilah mukadimahnya. Yang mungkin yang paling saya bisa katakan masalah adab. Jadi saya harap sih para peserta di sini juga senantiasa di luar majelis kita ini juga mengembangkan, mempelajari adab thalabbul ilm. Nah, gitu ya, adab thalabbul ilm sehingga bisa lebih berkembang dan lebih baik. Baik, kita masuk ke ya, mohon maaf lagi ya nih. Kebetulan memang udah agak tua laptopnya, tapi insya Allah mungkin katakan pakai yang satu lagi. Udah diusahakan tidak mati, tapi Allah mati. Baik. Ustaz, suaranya kayak timbul tenggelam Ustaz, suaranya. Apa ininya Ustaz? Laptopnya kali ya. Di sini saya sudah full, gimana di sini suara? Yang lain gimana?
Ini saya sudah paling full dan ternyata lancar. Oh, ini sudah jelas Ustadz. Tapi tadi tuh kadang keras, kadang ada yang pelan seperti itu. Kurang jelas. Iya, Ustadz, ketika masuk ke rekaman ulang, kurang jelas didengar Ustadz. Oke. Gimana ya, saya nggak tahu. Saya pokoknya di sini udah paling besar dan internet saya lancar, alhamdulillah. Ya. Ya sudah, biar saja. Saya sudah jalankan sesuai dengan yang saya. Ini sudah jelas Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Ya sudah, baik, kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan ke ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Oke. Kita akan bahas mungkin ada, jadi di nun sakinah dan tanwin kurang lebih ada 10 bait ya. Kita juga akan pelan-pelan bahasnya. Mulai dari mungkin kita nanti menjabarkan tentang apa itu nun sakinah dan apa itu tanwin dan perbedaan di antara keduanya ya, seperti itu. Baik. Saya ulangi dari membaca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an-nun sakinah wa tanwin. Bab an-nun sakinah wa tanwin. Ini bab pertama di matan Tuhfatul bab nun sakinah dan tanwin. Ya. Nanti kalau di matan yang lain di Jazariyah ini nanti dia nggak di bagian bab awal. Dia di bagian bab setelah bab wadi wa. Dan urutan dari nun sakinah dulu, baru nanti masuk mim dan nun dan musyaddadatain. Kenapa didahulukan nun sakinah daripada mim sakinah? Karena secara makhraj didahulukan huruf nun. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di buku-buku tajwid manapun ya, kita lihat biasanya pasti didahulukan adalah pembahasan hukum nun sakinah dan tanwin. Baru setelah itu hukum mim sakinah. Kenapa? Karena secara urutan makhraj itu bukan dari syafatan ya, bukan dari bibir, tapi dari hal, ya, dari tenggorokan. Asalnya dari tenggorokan, bukan dari bibir. Jadi kalau dibilang mana paling depan atau paling awal, maka dari hal, bukan dari syafatan. Jadi salah satu sebabnya kenapa nun sakinah didahulukan daripada mim sakinah, karena secara makhraj nun sakinah itu lebih dahulu. Oke, yang kedua, karena nun sakinah dan tanwin ini merupakan asal dari hukum tajwid yang ada. Gitu. Jadi asal hukum tajwid yang ada itu adalah dari nun sakinah dan tanwin. Nanti ada mim sakinah yang nanti akan menurunkan berbagai ragamnya. Ada ikhfa, ada tebhar, ada idgham, ada ikhlas. Itu adalah turunan dari penjabar masing-masing hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi asal dasar hukum tajwid itu adalah nun sakinah dan tanwin. Berfokus pada hukum. Gitu ya. Oke, itu aja alasannya sebenarnya. Jadi yang ketiga mungkin terakhir adalah ijtihadi. Jadi sifatnya ini ijtihadi. Artinya sifatnya bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan istiqra', penelitian para ulama yang memang mereka menganggap hukum nun sakinah dan tanwin bukan dari mim sakinah dan juga hukum-hukum tajwid yang lain karena dia sudah mencakup bahasan inti ya dan dasar dalam hukum tajwid al-hukum tajwid muslim. Baik, kita akan baca bismillahirrahmanirrahim. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin faqul tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi in halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nanti bacanya tuh boleh pakai lagu apa aja atau nggak pakai lagu juga nggak apa-apa ya. Saya belum share ini ya, share audionya ya. Saya ingatkan saja. Jadi kalau tadi ada yang menanya kalau mau diskusi gimana, diskusi di Telegram aja nggak apa-apa ya. Karena kalau di WA sih sudah banyak sekali grup, jadi takutnya terlalu penuh memorinya. Dan di Telegram itu justru sebenarnya bagus juga untuk diskusi dan share
file PPT atau file Word ya, atau PDF, karena Telegram kan lebih ringan ya. Jadi mau tanya mau itu silakan aja, jadi langsung di grup saya terbuka. Dan nanti termasuk nanti audionya ya di YouTube ada. Jadi kalau pengen memudahkan untuk dihafal, silahkan dengar ya salah satu audio rekaman yang recommended dan tidak harus pakai lagu apalagi pakai arti. Jadi kalau yang setoran nggak perlu pakai arti, karena yang intinya adalah dari teks Arabnya ya, bukan artinya itu untuk memudahkan kita gitu ya. Baik, lin nuni intaskun walid tanwi, lin nuni intaskun walid tanwi. Sebagaimana saya singgung di awal-awal, jadi ini bentuknya nazam atau syair, sehingga memang secara kaidah tulisan bahasa Indonesia terkadang berbeda ya, gitu. Dan bahkan dengan kaidah bahasa Indonesia, puisi atau syair bahasa Indonesia sendiri. Makanya saya akan menerjemahkan, kalau bisa secara harfiah, atau kalau terlalu bertele-tele saya akan lebih ringkas. Gitu. Yang penting dipahami maksud dan tujuannya. Linnuni intaskun walid tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Nah, itu aja. Nun sakinah linnuni intaskun. Nun ketika sukun. Berarti apa? Nun sakinah. Dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin memiliki, itu ada li ya, jadi li, lin nun sama walid tanwin itu ada maksudnya lin lam tamlik dalam bahasa. Lam yang menunjukkan mana kepemilikan. Nun sakinah dan tanwin memiliki. Apa memiliki apa? Arba'u ahkam. Arba'u ahkam. 4 hukum. 4 hukum. Nun sakinah dan tanwin memiliki 4 hukum. Fahul tabayyin, maka ambillah penjelasanku. Maksudnya siapa? Penjelasannya Imam Al-Jamzu rahimah. Oke, kalau kita terjemahkan satu bait ini gimana? Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyini. Nun sakinah dan tanwin memiliki 4 hukum, maka ambillah penjelasan dari saya. Nah, itu kalau diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia secara ringkas. Oke. Kita cukup 3 bait di sini insyaallah ya malam ini. Jadi setelah itu saya coba tampilkan PPT-nya ya biar memudahkan pemahaman. Berikutnya bait ke-7. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Yang pertama, jadi kata beliau ada arba'u ahkam, ada 4 hukum. Berarti nanti ada penjabarannya. Fal awal itu pertama, ada asani yang nanti kedua, wasalis nanti ketiga, warabi'. Sekarang kita bahas yang pertama dulu secara pelan-pelan. Yang pertama adalah izhar qabla ahruf. Nanti kita akan sampaikan definisi izhar secara rinci. Yang pertama adalah izhar yang datang sebelum huruf-huruf, qabla ahrufi yang datang sebelum huruf-huruf. Ahruf ini bentuk jamak dari kata harfun, yang artinya huruf ya, jadi bahasa Indonesia. Jamaknya dalam bahasa Arab ahruf. Gitu ya. Yang pertama, saya ulangi. Hukum pertama, yaitu hukum nun sakinah dan tanwin yang pertama adalah izhar yang datang sebelum huruf-huruf apa? Nah,
Jadi ini kadang masih gantung nih ya. Kalau kita bait bagi setengah bait itu kadang masih gantung. Makanya satu bait itu adalah satu kesatuan dari sini sampai sini. Misalnya bait ke-7 dari fal awal ilhar ke bawah sampai ilhal kesitin terus tibat fal dari. Jadi kalau dalam ilmu arut, ilmu syair Arab namanya ini solder, bagian kedua namanya ajiz. Solder itu bagian pertama, ajiz bagian kedua. Jadi satu bait. Lil halqi, yaitu yang izhar itu hukum yang datang sebelum huruf-huruf hal. Kan di sini disinggung masalah makhraj. Apa hal? Hal itu artinya tenggorokan. Hati-hati jangan kebalik ya, bukan kerongkongan. Jadi kalau kita bahas perspektif makhrijul huruf itu adalah tenggorokan, bukan kerongkongan. Karena tenggorokan itu saluran pernapasan. Sementara kalau kerongkongan saluran pencernaan, jadi kan kita nggak mungkin ngucapin suara dari kerongkongan. Yang ada keselak nanti gitu ya. Jadi kadang kalau kita masukin ke kerongkongan malah keselak. Jadi lil halqi. Izhar itu datang sebelum huruf-huruf hal. Jadi maksudnya apa nih? Nanti hukum izharul halqi. Izhar hal. Itu izhar yang ada pada huruf hal. Sittin. Di sini ada bilang sit, apa sit? Bahasa Arab dari kata 6. Jadi ada 6 huruf yang merupakan hukum izhar halqi. Rutibat fal ta'lam, yang tersusun untuk Anda ketahui. Nah terakhir ya. Apa aja? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani ghainun. Kalau sebagian makan muhmalatani ghainun thumma kha. Muhmalatani thumma ghainun kha. Itu ya. Thumma dulu baru ghainun. Jadi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha. Yang pertama hamz. Jadi di sini disebutkan asma'ul huruf, nama hurufnya. Hamz itu huruf hamzah. Jadi hamzah itu bisa pakai hamzun, bisa juga pakai hamzatun. Bisa bentuk mudzakkar ya, tanpa tamar buqah, bisa juga dengan hamzatun, bisa dengan tamar semuanya. Hamzun, terus apa lagi? Ha, faha. Fa-nya di sini jangan dianggap huruf fa ya. Ini maksudnya adalah huruf ataf. Ya, kata sambung aja ini. Hamzah, terus apa lagi? Ha, cuma jangan dihitung karena kata sambung. Hamzah, ha, ain, ha. Nah, jadi yang nggak dihitung apa yang bagian sini? Sumanya nggak dihitung, fa-nya nggak dihitung. Kenapa? Karena dia dalam bahasa Arab adalah huruful ataf. Kata sambung. Ya, tapi nggak usah kita rincikan ya, kita terlalu melebar. Oke. Jadi pertama apa? Huruf hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha. Nah, nanti sekaligus ini sedikit kita praktek hurufnya ya. Ya, minimal kita tahu prakteknya. Kita sudah tahu rincian halnya. Nah, tapi di mana posisi rinci hal? Nah, itu nanti di jazari aja. Ya, terus juga nanti bagaimana melatih lebih fasih lagi hurufnya itu di jazari aja. Oke. Muhmalatan itu ma ghainun kha. Nah, apa arti mukmalatan? Jadi tadi kan hamzah, ha, a, ha. Muhmalatan. Apa arti muhmalatan? Muhmalatan artinya yang tidak diberi titik. Apa maksudnya nggak diberi titik? Kita lihat kelanjutannya. Tsumma ghainun kha. Huruf setelahnya nanti summanya nggak usah dihitung, muhmalatan nggak usah dihitung, wa dan kha. 4 tambah 2 jadi 6 kan. Tadi kan hamzah, ha, ya, a, ha, ha, 4 huruf. Terus nggak dihitung muhmalatan, nanti nggak dihitung, cuma nggak dihitung, 5-nya wa, lalu kha. Ini urutan ya dalam maratib makhraj itu urutan. Nah, apa arti muhmalatan?
Tadi saya bilang tidak diberi titik. Kenapa maksudnya? Karena untuk membedakan antara ain dengan ghain, ha dengan kha. Nah, kalau kita melihat sedikit sejarah penulisan Quran dulu, ain sama ha, ghain sama kha dulu belum ada titik seperti ini. Namanya bombet, tanda titik. Ya, ada tanda tertentu pada suatu huruf Al-Quran untuk membedakan satu huruf dengan huruf lain, itu bombet. Nah, dulu belum ada. Misalnya Al-Alamin, ya, Al-Fatihah misalnya. Dulu penulisan mushaf zaman dulu pada era sahabat Nabi SAW, pada era tabi'in, sebelum zaman Khalil bin Ahmad Al-Faraidi, itu Alhamdulillah Rabbil Alamin misalnya. Itu bisa dianggap ain, bisa dianggap ghain. Ghairil maghdubi, nggak pakai titik di atas. Jadi bisa dibaca ghairil maghdubi. Tetapi orang, kenapa? Karena di situ yang membaca orang Arab. Karena dulu orang Arab masih banyak menjadi pemeluk Islam, maka nggak dikasih titik pun nggak mengapa, gitu ya. Nggak dikasih pun nggak mengapa. Lalu karena mulai tersebar kepada kalangan non Arab, maka diberikan titik. Ghain sama kha untuk membedakan dengan ain dengan ha diberikan titik go. Fisiknya sama, ain sama ghain kan fisiknya sama. Yang membedakan ada titik kalau ghain. Ha sama kha fisiknya sama bentuknya. Tetapi yang membedakan kha ada di titik. Nah, nanti ini ada perincian khusus nih di semester 3 ya, kalau masih pada istiqomah di semester 4 maka terakhir ya. Ini perincian khusus yang membahas tentang rosamnya ini Al-Mufid fi Tajwid. Itu Imam At-Tibi merinci lebih dalam tentang masalah. Nah, intinya seperti itu. Jadi masuknya mukmalatan itu merujuk kepada ain dan ha. Gitu ya. A sama ha yang tidak bertitik. Sementara gha sama kha ya ada bertitik. Nah, gitu. Jadi istilah orang Arab itu apa bahasa Arab yang nggak pakai titik? Mukmalah. Mukmalatani. Nah, ini dalam bentuk bahasa Arab ya tasniyah. Ya, karena dua jadi polanya ani. Mukmalatani. Ya, nah jadi intinya apa? Di sini bahas bidar halqi ya, yang dia kalau hukum nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ini maka harus dibaca harfu jelas. Oke, mungkin sedikit saya sampaikan dari slide ya. Jadi kita nanti mesti membedakan apa itu tanwin, apa itu nun sakinah. Kalau tanwin, kalau nun sakinah itu asli hurufnya. Ya, misalnya kita lihat nanti sundus atau nabaun dalam bahasa Arab. Nunnya itu memang asli. Jadi kita mesti ketahui tanwin dan nun sakinah itu sama-sama nun. Asli sama-sama, tanwin itu nun. Ya, jadi tanwin itu bukan harokat baru. Harokat yang secara penulisan jadi harokat. Tapi asalnya dia adalah huruf. Huruf nun. Bedanya kalau nun sakinah itu nun asli. Tapi kalau tanwin itu dia tambahan. Contoh misalnya kita lihat kitabun dalam bahasa Arab dalam bentuk nakirah. Kalau kita dalam secara pengucapan itu kan kitabun begini. Darsun. Dalam pengucapan ada nun. Tetapi dalam penulisan dimanapun, baik itu di Quran atau bukan Quran, pasti apa? Ditulis dengan tanwin. Nah, tanwin ini untuk membedakan dengan nun yang asli. Gitu ya, membedakan dengan nun yang asli, maka dinamakan dengan tanwin. Berikan tanda tanwin. Berikutnya, kalau nun sakinah itu tetap dibaca. Sulqanum mubin. Jadi nunnya itu tetap dibaca kalau kita lagi misalnya kita lagi di wasol bacanya. Sulqanum mubin. Nunnya kebaca. Kita wakaf di kata sulqan, nunnya tetap dibaca. Sulqan. Gitu ya. Sementara kalau tanwin itu hanya berfungsi ketika kalau di wasol atau disambung. Contoh misalnya khafidatur rafi'atun. Misalnya apa ya setelahnya. Maka dia tanwinnya kebaca kalau di wasol, kalau disambung. Tapi kalau misalnya berhenti khafidah rafi'ah, maka dia nggak boleh dibaca khafidatun. Khafidah rafi'ah. Jadinya ketika wafat malah jadi ha.
gitu ya. Kalau untuk tak marbutoh. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, misalnya kitabun, kalau wakaf kitabin, nunnya nggak kebaca. Jadi kebaca hanya ketika disambung. Berikutnya nun sakinah terletak di tengah atau akhir kata. Ya, Ar-Rahman di akhir kata. Bunyan di tengah dan di akhir. Tapi kalau tanwin dia hanya di akhir. Misalnya narun hamiyatun. Kita nggak akan dapatkan di Quran ataupun selain Quran, yaitu di bahasa Arab yang lain, tanwin di awal kalimat. Karena kenapa? Karena itu sifatnya tambahan. Dan yang namanya tambahan pasti selalu di akhir, bukan di awal, di tengah. Gitu ya. Yang terakhir, nun sakinah ada pada isim, fi'il, dan harf. Nah, kan kalau nggak salah sedang belajar bahasa Arab juga ya. Saya rasa mungkin juga sudah tahu isim itu kata benda, fi'il kata kerja, harf itu partikel atau huruf itu sendiri. Jadi di masing tiga kategori kalam dalam bahasa Arab, nun sakinah yang asli itu pasti ada. Tapi kalau tanwin dia hanya pada isim doang. Di musoyupirin. Tadi misalnya narun hamiyatun, ini kan isim semua. Nah, kalau dalam fi'il ya, dan harf tidak ada tanwin. Oke, tadi kita harfi ya. Jadi tadi untuk menjelaskan secara bahasa kita itu jelas. Secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Dan wala bi ghairi tasydidin wala bi ghairi idghamin. Nah, itu bahasa Arab. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah, tanpa idgham, tanpa tasydid. Ada huruf yang teridgham. Oke, tadi misalnya untuk yang halqi karena dia ketemu dengan huruf-huruf halq, kan dia dibaca dengan jelas. Apa sebabnya dibaca idgham? Jelas karena libu'dil makhraj. Karena jauhnya makhraj. Apa jauh makhrajnya? Antara makhraj nun sakinah atau tanwin ketemu huruf-huruf ini jauh. Nun sakinah makhrajnya itu di lisan, di lidah. Ya, dan sementara kalau hamzah, ha, a, gha, ha, kha ini di tenggorokan jauh. Sehingga lebih mudah menurut perspektif orang Arab ini adalah dibaca dengan ilham jelas. Baik, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Insyaallah cukup. Saya mohon maaf kalau ada kendala teknis lagi. Coba saya akan depan coba saya lagi. Maklum kemarin sempat sudah pernah diservis ya, tapi ada masalah lagi. Kalau nggak memungkinkan mungkin pakai HP kan. Kalau nggak jelas itu biasanya pakai earphone. Saya ini nggak pakai earphone sama sekali, langsung ya. Seharusnya sih lebih jelas harusnya. Ya semoga nanti bisa saya cobakan lagi, usahakan lagi kapan depan. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau ada mau pertanyaan silakan. Lalu setelah itu nanti setelah pertanyaan saya tutup dengan doa. Ana Ustaz. Ya, sungguh. Setelah pertanyaan saya tutup dengan doa kafarah. Setelah doa kafarah maka nanti sesi hafalan bagi yang mau. Gitu ya, bagi yang mau sampai 9:30. Kalau yang nggak mau silakan boleh langsung boleh. Ana Ustaz, boleh Ustaz? Ya, silakan. Ini Ustaz, saya masih baru dengan Tufatul Atfal ini. Tapi saya kayaknya sudah bisa menarik sedikit benang bahwa setiap di mukadimah itu Ustaz berupa nasihat ya Ustaz bagi penuntut ilmu, begitu Ustaz. Karena saya masih baru Ustaz. Ya, umumnya begitu. Tadi ini dengan siapa ya? Boleh tahu Bu Nur ya? Ibu Nur Esa di Bau-Bau Ustaz, di Buton. Sulawesi. Ya, Bu Nur ya. Ya, rata-rata seperti itu Ibu ya. Tapi yang hampir disepakati yang paling penting itu ada 3 rukun. Biasanya pertama bismillah basmalah, tahmid, sholawat, doa. Itu paling penting. Nah, kalau nasihat itu ada yang nasihatnya tadi menjuri seperti itu tadi, ada yang nggak pakai nasihat, tapi dia langsung kepada membahas apa yang dibahas di matan. Matan itu mengandung apa aja. Nah, baru dikasih. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Ya,
Jadi setiap bait, setiap baris itu Ustadz beda riwayat ya Ustadz, maksudnya beda cerita begitu Ustadz. Iya, berbeda Oh, tentunya. Kalau nggak berbeda nanti bagaimana cara kita apa? Maksudnya kalau nggak berbeda buat apa kita pahami lagi masing-masing bait? iya, iya, Ya iya, paling minimal ada kesinambungan. Paling minimal iya, satu bait ini bahas ini, iya Kak. berikutnya lanjutin bahasa gitu. Iya Ustadz, karena saya masih meraba-raba Ustadz gitu, masih baru. Ya, apa? Makasih Ya, Ustadz. itulah sama-sama. Semoga jadi pengalaman ya ini ya, insya Allah. Iya Ustadz, Saya iya. berusaha pelan. Nah, ini bagaimana kalau buat Bonur, saya tadi secara tempo saya cepat atau terlalu lambat atau sedang? Sedang saja Ustadz, cuma kan suaranya kayak agak timbul tenggelam gitu Ustadz. Kurang Gitu ya. jelas suaranya, iya. Kenapa ya? Padahal saya ini itu paling besar suara. Mungkin Karena harus ini pakai apa? kalau pakai earphone itu Iya, justru kadang-kadang lebih nggak bagus gitu kan. Makanya saya menghindari pakai earphone. Ya, karena beberapa kali pengalaman isi meeting online pakai earphone jadi malah nggak bagus katanya. Ya udah saya jarang makin ngisi earphone kecuali kalau memang audiensnya bilang pakai earphone lebih bagus. Coba depan-depan saya insya Allah keluar, jadi ada satu laptop lagi gitu. Jadi semoga itu bisa baik. Oke, baik. karena saya dengar rekaman yang kemarin itu Ustadz, jadi kurang jelas kayak samar-samar gitu Ustadz untuk untuk jadikan murojaah. Oke, coba berarti mungkin kalau nanti saya mau saja napisah mungkin 10 menit sebelum ini belum mulai pelajaran, mungkin kita testing dulu kali ya, testing misalnya di home Telegram, terus kita coba saya ngomong apa aja gitu ya, terus coba ngecek aja dan buat besok pekan depan mungkin gitu, biar kita pastikan. Oke, ada lagi Terima kasih Ustadz. ya, sama-sama ya, mungkin bisa dipahami ya, insya Allah nih saya berusaha, jadi lagi saya berusaha untuk menyesuaikan audiens rata-rata masih pada baru, sehingga saya pelan-pelan seperti itu. Nanti kalau sudah bisa cepat nangkap, insya Allah akan masuk. Baik, cukup ya. Saya tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'la wa a'lam. Wa ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan harap tetap duduk